Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bab 2 yaitu investasi pada instrumen ekuitas. Pada bab 2 ini akan dijelaskan oleh Fahri Rama Maulina NIM B2019237, Halim Karismayanti NIM B2019238, Ailsa Lutfi Arkania NIM B2019239, Elsa Meitasari NIM B2019240. Karakteristik dan metode atas investasi pada instrumen ekuitas. Karakteristik investasi pada instrumen ekuitas adalah setiap kontak yang memberikan hak residual atas aset suatu ekuitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Investasi pada instrumen ekuitas sendiri memiliki karakteristik saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk yang pertama, menghindari dari pengeluaran suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. 3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang. Hak suara yang dimiliki oleh investor memungkinkan investor mempengaruhi atau mengendalikan keputusan atau kebijakan pada perseroan terbatas. Karakteristik inilah yang membedakan investasi pada instrumen utang, di mana hak investor pada instrumen utang hanya sebatas penerimaan bunga dan pengembalian uang pokok, sedangkan hak investor instrumen ekuitas tidak hanya sebatas penerimaan dividen dan sisa kekayaan likuidasi. Tingkat pengaruh atas kepemilikan saham. Dalam kepemilikan saham ada beberapa pengaruh yang mempengaruhi investor untuk mengambil suatu keputusan. Nah, di dalam pengaruh atas kepemilikan saham ini persentase ada yaitu persentase kepemilikan, tingkat pengaruh, entitas penerbit, PSAK yang dijadikan acuan, dan metode akuntansi. Untuk persentase kepemilikan kurang dari 20% tidak memiliki tingkat pengaruh kepada investor sesuai dengan acuan PSAK 55, di mana metode akuntansi yang digunakan adalah metode biaya atau nilai wajar. Sedangkan persentase kepemilikan saham 20% sampai 50% memiliki pengaruh yang signifikan atas kepemilikan saham perusahaan terhadap entitas asosiasi sesuai dengan acuan PSAK 15, di mana metode yang digunakan adalah metode ekuitas. Selanjutnya, persentase kepemilikan saham kurang dari 50%, pengaruh yang diberikan adalah pengendalian bersama dengan entitas Ventura sesuai dengan acuan PSAK 66, di mana metode akuntansi yang digunakan adalah metode ekuitas. Yang terakhir yaitu persentase kepemilikan saham lebih dari 50% memiliki pengaruh yang sangat tinggi, yaitu sebagai pengendali dengan entitas sebagai anak perusahaan sesuai dengan acuan PSAK nomor 22 dan 65, di mana metode akuntansi yang digunakan yaitu metode biaya atau nilai wajar atau ekuitas plus akomodasi. Pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investor, tetapi tidak mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan oleh investor memiliki beberapa indikator, yaitu pertama, keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara di investor. Kedua, partisipasi pembuatan kebijakan termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Yang ketiga, adanya transaksi material antara entitas dengan investor. Yang keempat, pertukaran personil manajerial. Yang kelima, penyediaan informasi teknis pokok. Dan yang keenam, bukti yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengaruh yang signifikan.
Selanjutnya yaitu ada metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Nah, dalam metode akuntansi sendiri ada dua, yaitu metode biaya dan nilai wajar. Dan selanjutnya itu metode ekuitas. Metode biaya sendiri adalah metode investasi yang diukur sebagai biaya perolehan sehingga tidak terdapat penambahan atau sebagian atas investasi tersebut. Sedangkan untuk metode ekuitas memiliki acuan pengukuran dan penyajian atas nilai tercatat investasi adalah nilai ekuitas. Biaya dan nilai wajar. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran. Metode biaya adalah investasi pada awalnya yang diakui sebesar perolehan. Nah, setelah pengakuan awal, investasi tetap diukur pada biaya perolehan. Ketika invest mengumumkan dividen, investasi dengan metode biaya hanya berubah jika ditambah, dijual, dan mengalami penurunan nilai. Yang berikutnya itu metode nilai wajar, yaitu perlakuan akuntansi yang hampir mirip dengan metode biaya, kecuali setelah pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar. Contoh soalnya, pada tanggal 10 Januari 2015, investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar Investa dengan biaya perolehan sebesar 300 juta. Setelah dilakukan analisis atas kepemilikan tersebut, investor A tidak memiliki pengaruh signifikan atas investor. Namun selama 2015, investor membagikan dividen pada 1 April sebesar 100 juta rupiah dan melaporkan laba bersih sebesar 200 juta rupiah. Pada akhir tahun 2015, nilai wajar saham investor adalah Rp110 per lembar. Jumlah saham beredar investor selama tahun 2015 adalah 15 juta lembar. Ketika perolehan akui sebesar biaya perolehan dengan jurnal pada tanggal 10 Januari 2015, nama akun investasi 300 juta di sebelah debit dan kas 300 juta di sebelah kredit. Keterangan mencatat perolehan awal investasi. Jika investor A menggunakan metode nilai wajar, maka investasi tersebut diklasifikasikan lebih lanjut sebagai nilai wajar atau fair value through profit of loss, atau tersedia membahas kedua klasifikasi tersebut lebih lanjut sehingga hanya dicatat sebagai investasi. Pada saat investor mengumumkan dividen, investasi A mengakuinya sebagai pendapatan sebesar 20% kali 100 juta rupiah dengan jurnal pada tanggal 1 April 2015, nama akun piutang dividen 20 juta di sebelah debit dan pendapatan dividen 20 juta di sebelah kredit. Keterangan mencatat pengakuan pendapatan dividen. Ketika akan dihapus piutang dividen. Jika investor menggunakan metode biaya, maka nilai investasi tetap diukur pada biaya perolehannya, sehingga sampai akhir tahun 2015 nilai tercatat investasi tidak berubah. Jika investor A menyusun laporan keuangan pada akhir tahun 2015, maka diperlukan menyesuaikan atas nilai wajar dengan jurnal 31 Desember 2015, nama akun investasi 30 juta di sebelah debit dan keuntungan atau kerugian selisih nilai wajar 30 juta di sebelah kredit dengan keterangan mencatat pengakuan keuntungan selisih nilai wajar. Nilai tersebut adalah selisih antara nilai wajar akhir 2015 yaitu sebesar 330 juta dari 20% kali 15 lembar kali Rp110 dengan nilai tercatat sebelumnya yaitu 300 juta rupiah. Proses penyesuaian terhadap nilai wajar juga dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Namun jika investasi diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual available for sale, keuntungan atau kerugian selisih nilai wajar diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Yang kedua yaitu pengajian dan pengungkapan. Pada metode biaya, investasi disajikan tetap sebesar biaya perolehan yang merupakan nilai tercatatnya. Sedangkan pada metode biaya nilai wajar, nilai tercatat investasi disesuaikan terhadap nilai wajar pada tanggal pelapor sesuai ketentuan. Metode ekuitas. Pengakuan dan pengukuran. Berdasarkan PSAK 15, revisi 2014, investasi dengan metode ekuitas diakui sebesar biaya perolehan, dan investasi diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas entitas asosiasi.
Perubahan nilai ekuitas dipengaruhi oleh yang pertama, pengakuan laba atau rugi bersih entitas asosiasi, yaitu meningkat atau menurun. Yang kedua, pembagian dividen oleh entitas asosiasi, yaitu menurun. Yang ketiga, pengakuan penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi, yaitu meningkat atau menurun. Alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Yang pertama, aset. Yang kedua, liabilitas yang teridentifikasi. Dan yang ketiga yaitu goodwill jika ada. Penghentian pengakuan. Investor menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau hilangnya pengaruh signifikan, yaitu ketika investasi menjadi investasi pada anak perusahaan. Maka, investor mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 22 revisi 2010 dan PSAK 65. Dan ketika menjual sebagian investasinya dan sisa kepentingan dalam entitas asosiasi yang merupakan aset keuangan, maka investor mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar sesuai PSAK 55 revisi 2014. Dan pengungkapan yang disyaratkan dalam PSAK 67 Contoh soal metode ekuitas. Pada tanggal 10 Januari 2015, investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar Investi dengan biaya perolehan 300 juta rupiah. Setelah dilakukan analisis atas kepemilikan tersebut, investor A memiliki pengaruh signifikan atas Investi. Selama tahun 2015, Investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta rupiah. Melaporkan laba bersih sebesar 200 juta rupiah dan mengakui surplus revaluasi atas aset tetap senilai 30 juta rupiah. Ketika perolehan awal, investor A mengaku investasi sebesar biaya perolehan dengan jurnal 10 Januari investasi pada entitas asosiasi berada di sebelah debit yaitu 300 juta dan kredit kas sebesar 300 juta. Pada saat investasi mengumumkan dividen, investor A tidak mengakuinya sebagai pendapatan, melainkan mengurangi nilai tercatat investasi sebesar 20% dikali 100 juta rupiah dengan jurnal 1 April 2015. Di sebelah debit terdapat piutang dividen sebesar 20 juta rupiah dan sebelah kredit terdapat investasi pada entitas asosiasi sebesar 20 juta rupiah. Ketika dividen diterima, maka diakui kas akan menghapus piutang dividen. Pengakuan bagian laba bersih oleh Investi mengakibatkan nilai ekuitasnya meningkat, sehingga investor juga meningkatkan nilai tercatat investasinya sebesar 40 juta rupiah. Nominal 40 juta rupiah tersebut didapat dari 20% dikali 200 juta rupiah. Jurnal yang dibuat yaitu 31 Desember 2015. Di sebelah debit terdapat investasi pada entitas asosiasi sebesar 40 juta rupiah dan di sebelah kredit terdapat bagian laba entitas asosiasi sebesar 40 juta rupiah. Sedangkan pengakuan surplus revaluasi atas aset tetap oleh Investi juga mengakibatkan peningkatan nilai ekuitas sehingga investor mengakui peningkatan nilai tercatat investasi sebesar 6 juta rupiah.
Nominal tersebut didapat dari 20% dikali 30 juta rupiah yang dibuat dengan jurnal 31 Desember 2015. Di sebelah debit terdapat investasi pada entitas asosiasi sebesar 6 juta rupiah dan di sebelah kredit terdapat penghasilan komprehensif lain sebesar 6 juta rupiah. Peningkatan nilai tercatat investasi tersebut tidak diakui sebagai pendapatan bagian laba atas entitas asosiasi, karena bukan berasal dari laba bersih investi, melainkan penghasilan komprehensif lain investi, sehingga juga diakui oleh investor sebagai penghasilan komprehensif lain di ekuitas. Nilai tercatat investasi pada akhir tahun 2015 menjadi 326 juta rupiah yang didapat dari 300 juta dikurangi 20 juta ditambah 40 juta ditambah 6 juta rupiah. Nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas. Nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi tidak boleh negatif akibat pengakuan bagian rugi entitas asosiasi. Jika nilai tercatat investasi menjadi 0 atau negatif akibat bagian investor terhadap rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka investor menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Setelah kepentingan entitas dikurangkan menjadi 0, tambahan kerugian dicadangkan. Contoh soal, pada awal tahun 2015, investor D memiliki investasi sebesar 40% atas saham beredar entitas asosiasi dengan nilai tercatat 200 juta selama tahun 2015. Investor membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta, kemudian melaporkan rugi bersih sebesar 450 juta. Pengerjaannya yaitu, pada saat entitas asosiasi mengumumkan dividen, investor D mengurangi nilai tercatat investasi sebesar 40% dikali 100 juta. Dengan jurnal, tanggal 1 April 2015, debit piutang dividen sebesar 40 juta, kemudian kredit investasi pada entitas asosiasi sebesar 40 juta. Kemudian, pengakuan bagian rugi bersih entitas asosiasi mengakibatkan menurunnya nilai tercatat investasinya, yaitu sebesar 180 juta, dari 40% dikali 450 juta. Namun, nilai tercatat investasi terkini adalah 160 juta, yaitu dari pengurangan 200 juta dikurangi 40 juta. Sehingga investor D hanya bisa mengurangi nilai tercatat investasinya sebesar 160 juta sampai menjadi 0 atau sisa 20 juta. Dicadangkan dengan jurnal yang dicatat investor D adalah tanggal 31 Desember 2015, debit bagian laba atas entitas asosiasi yaitu 160 juta, kredit investasi pada entitas asosiasi yaitu 160 juta. Kemudian selanjutnya transaksi hulu dan hilir. Jika investor bertindak sepihak sebagai pihak penjual dan entitas asosiasi sebagai pembeli, maka transaksi tersebut disebut transaksi hulu, dan jika sebaliknya disebut transaksi hilir. Contoh transaksi hilir adalah penjualan aset dari entitas asosiasi kepada investor. Sedangkan contoh transaksi hulu adalah penjualan aset dari investor kepada entitas asosiasinya. Contoh soal, PT Investor adalah entitas asosiasi dari investor dengan kepemilikan 40%. Pada tahun 2015, PT Investor menjual persediaan kepada investor, yaitu transaksi hilir, dengan keuntungan 20 juta sampai dengan akhir tahun 2015. 20% atas persediaan tersebut belum terjual oleh PT Investor kepada pihak ketiga. Keuntungan yaitu 20 juta sudah diperhitungkan dalam laba bersih yang dilaporkan PT Investor. Keuntungan belum terrealisasi bagi investor adalah sebagai berikut. Yang pertama, total keuntungan yaitu 20 juta. Yang kedua, belum terrealisasi 20%. Keuntungan belum terrealisasi yaitu 4 juta. Kemudian bagian investor yaitu 40%, 1.600.000. Keuntungan belum terrealisasi adalah 4 juta. Namun karena transaksi hulu di mana PT Investa hanya dimiliki 40% oleh investor, maka bagian investor atas keuntungan tersebut yaitu 1.600.000 harus dieliminasi dengan jurnal tanggal 31 Desember 2015.
debit yaitu bagian laba atas entitas asosiasi sebesar 1.600.000, bagian kredit yaitu investasi pada entitas asosiasi yaitu sebesar 1.600.000. Selanjutnya, jika yang terjadi pada transaksi tersebut adalah transaksi hulu, yaitu penjualan dari investor ke entitas asosiasi, maka seluruh keuntungan yang belum terrealisasi adalah sebesar 4 juta, adalah bagian atau hak investor, sehingga seluruh bagian investor tersebut dieliminasi dengan jurnal tanggal 31 Desember 2015, debit yaitu bagian laba atas entitas asosiasi sebesar 5 juta, kemudian kredit investasi pada entitas asosiasi yaitu sebesar 5 juta. Kemudian, kesimpulan dari jurnal investasi yang dicatat oleh investor atas entitas asosiasi meliputi yang pertama, investasi awal saat perolehan, kedua, pengumuman dividen oleh entitas asosiasi, ketiga, pengumuman laba bersih oleh entitas asosiasi, keempat, amortisasi atas selisih nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investor terhadap biaya perolehan investasi, kelima, transaksi hulu dan hilir, keenam, penurunan nilai. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.